Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita bertemu lagi di mata kuliah yang sama, Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kita pertemuan ke-6 dengan kelompok 4. Materi kita hari ini mengenai pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk keunggulan kompetitif organisasi. Pemateri kita hari ini ada Ratna Wildayani, sudah bergabung? Ratna Wildayani. Oke. Yang kedua Rizky Hairuna, sudah bergabung? Oke, sudah ya. Dan Adinda Hirilda. Nah, sebelum kita masuk diskusi, kita akan mendengarkan materi dari kelompok 4. Videonya akan saya share, maka saya harap kawan-kawan yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Setelah nanti materinya saya putar, setelah itu kita buka sesi tanya-jawab untuk berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wildayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Hirilda. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengertian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang dilakukan oleh persaingnya. Tanpa strategi, perusahaan seperti kapal tanpa kendali berputar-putar dalam lingkungan, seperti pengemis yang tidak memiliki tempat tujuan. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Keunggulan kompetitif menjadi suatu kebutuhan penting bagi kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang dan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya, produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan secara akademis. Istilah ini umumnya digunakan pada kelompok metode manajemen informasi yang saling terikat atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya, strategi dasar keunggulan bersaing dalam sebuah. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya. Menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa, atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan, sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang tinggi. Yang kedua, strategi diferensiasi. Mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau memperoleh keunggulan diferensiasi dari pesaing. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik. Yang ketiga, strategi inovasi. Menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Hal ini juga dapat melibatkan perubahan radikal dalam proses bisnis untuk memproduksi atau mendistribusikan produk dan layanan dari mayoritas jenis dan cara yang ada. Yang keempat ada strategi pertumbuhan atau growth strategy. Secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diverifikasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa terkait.
Dan kemudian yang kelima, strategi aliansi atau alliance strategy. Membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, pembentukan perusahaan virtual, atau pemasaran lainnya, manufaktur, atau perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra dagangnya. Selanjutnya, contoh kasus SIM keunggulan kompetitif perusahaan. Dell Computers, perusahaan yang memproduksi komputer dengan mengandalkan keterlibatan pelanggan dalam menentukan sendiri fitur dari komputer yang akan dibeli, bukan fitur yang sudah distandarkan dari pabrik, serta Amazon.com yang juga mengandalkan keterlibatan pelanggan dalam konsep swalayan. Pelanggan bisa memilih sendiri buku yang akan dibeli dengan harga yang paling sesuai dengan kantong masing-masing, merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan pemanfaatan kekuatan informasi yang ditunjang dengan teknologi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Kedua perusahaan ini tampil sebagai pemenang karena mereka mampu menggunakan informasi untuk memenangkan pelanggan dengan cara mengubah paradigmanya dari pesaing dalam produk menjadi persaingan dalam pemanfaatan informasi yang tepat untuk memenangkan persaingan di pasar. Oke, udah selesai ya tampilan video mengenai isi materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita langsung buka diskusi tanya jawab yang hari ini saya minta kepada Adinda Hirilda untuk bisa memandu diskusi kita pada hari ini. Silahkan dibuka tanya jawabnya, pertanyaan pada sesi 1, 3 orang, dan nanti setelah dijawab oleh kawan-kawannya, maka bisa kita buka sesi 2. Silahkan Adinda Hirilda. Baik, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Riko Almanda. Izin bertanya, bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan SDM sehingga perusahaan itu dapat dikatakan maju dan kompetitif? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farurido ingin bertanya. Tadi dikatakan bahwa keunggulan kompetitif adalah ketika perusahaan harus melakukan bisnis lebih baik dari pesaing mereka. Tapi bagaimana agar keunggulan tersebut tetap bertahan hingga jangka waktu yang lama? Terima kasih. Coba ulangi pertanyaan terakhirnya. Bagaimana keunggulan? Tapi bagaimana agar keunggulan tersebut tetap bertahan lama hingga jangka waktu yang lama, hingga tetap bertahan hingga jangka waktu yang lama. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sama Farezi ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya? Dan dapatkah diberitahu apa strategi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut? Contohnya saja. Maaf, bisa diulang Salman Alfarezi pertanyaannya? Kurang jelas tadi kayaknya kedengarannya. Pertanyaan saya, mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya? Dan bisakah disebutkan bagaimana contoh strategi yang dijalankan dalam suatu perusahaan itu untuk menjalankan bisnisnya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Izinkan kami untuk menjawab dan berikan waktunya. Nah, baik, sudah ada 3 pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab oleh kelompok 4, tapi sebelum kita kembalikan kepada kelompok 4 untuk menjawabnya,
Mungkin ada kawan-kawan yang lain untuk menanggapi atau menambahi dari pertanyaan kawan-kawan yang tadi. Untuk Riko tadi pertanyaannya itu saya rasa arahnya bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia SDM-nya sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan atau dapat mencapai keunggulan kompetitifnya. Begitu ya, Riko Amanda? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Pak Rido, pertanyaannya bagaimana keunggulan suatu perusahaan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Gitu kira-kira, Rido? Iya, Bu. Oke. Pertanyaan Salman Alfarezi tadi, mengapa suatu perusahaan harus melakukan suatu strategi ya untuk mencapai keunggulan kompetitif? Begitu tadi. Salman Alfarezi. Ya, ini Bu, mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya? Bisa Dan diulang? contoh dasar Putus-putus suaranya. cek. Udah, Bu. Coba pelan-pelan. Mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya? Dan sebutkan contoh dari strategi yang dijalankan suatu perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnisnya. Oke. Ada kira-kira kawan yang bisa menjawab sebelum pemateri sambil mencari jawabannya? Ada kira-kira? Atau ada yang mau menambahi dari pertanyaan kawan-kawannya tadi? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya Arfiandi ingin menanggapi pertanyaan dari Riko Almanda. Siapa namanya? Arfi, Bu. Oke. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana strategi perusahaan meningkatkan keunggulan SDM sehingga perusahaan dapat dikatakan maju dan kompetitif. Maka hal yang dapat kita lakukan adalah melakukan pelatihan seperti berikut, Bu. Pendidikan, pembinaan, rekrutmen, mengadakan perubahan sistem, kesempatan, dan penghargaan. Itu aja, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Arfi. Sudah dengar tadi Riko? Dengar, Bu. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari yang sudah dibantu jawab oleh Arfi tadi? Dari pertanyaan kamu. Yang intinya, agar perusahaan dapat mencapai keunggulan SDM yang kompetitif dan maju, Bu. Diadakan pelatihan, sehingga kalau kita adakan pelatihan, seorang pekerja itu lebih mahir di dalam bidangnya, Bu. Baru lakukan pendidikan, pembinaan, rekrutmen anggota baru, mengadakan perubahan sistem, serta memberikan kesempatan dan penghargaan. Kira-kira begitu, Bu. Belajar sih kesimpulannya, Bu, menurut saya. Siapa itu? Andra. Andra Maulana ya? Ya, Bu. Belajar. Ya, Bu. Kan SDM, dia sumber daya manusia kan. Kalau dia lemah ya harus belajar lah masing-masing. Kira-kira bentuk belajar yang seperti apa nih kalau dalam suatu perusahaan? Apakah Ya, yang dikatakan kayak si Arpi tadi lah, Bu. Tapi dari kesimpulan si Arpi tadi kan, intinya kita harus belajar sebagai pegawai-pegawai perusahaan tersebut. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi atau menambahi? Dari mana nih pematerinya? Kelompok 4. Sudah ada yang bisa dijawab? Gimana Ratna Wildayani? Sudah bisa dijawab? Atau menambahi dari jawaban kawan yang sebelumnya tadi?
jawaban Arfi ya. Iya, Bu. Ya, boleh waktunya sebentar lagi ya, Bu. Untuk pertanyaan Fahrul Ridho atau Salman Fahrezi dulu mungkin yang bisa dijawab, atau kawan-kawan yang lain mau menanggapi atau menyanggah dari jawaban Arfi atau Andra tadi, atau mungkin bilang, oh enggak lah Bu, untuk meningkatkan SDM dalam suatu perusahaan agar perusahaannya itu mencapai keunggulan yang kompetitif, nggak harus belajar, karyawannya nggak harus belajar, perusahaannya nggak harus melakukan pelatihan atau training kayak gitu. Tapi harus begini, boleh. Kalau dia menyanggahi atau mempunyai pendapatnya sendiri, atau mau menjawab dari pertanyaan Fahrul Ridho, Salman Fahrezi, silakan. Baik, Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fahrul Ridho. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan kompetitif tersebut ya? Ya, supaya keunggulan kompetitif perusahaan itu dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ya, baik. Mungkin jawaban saya, seorang pebisnis harus mampu mengenali unsur untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam bisnisnya. Mungkin berupa menciptakan parit ekonomi, memanfaatkan kebijakan pembatasan memasuki pasar untuk menghalangi kompetitor beroperasi di pasar yang sama. Dalam beberapa kasus, kemampuan perusahaan dalam memanipulasi batasan untuk memasuki dan bersaing dalam pasar menjadi sarana yang efektif untuk melawan kompetitif baru, membentengi bisnis, dan mempertahankan potensi keuntungan yang akan diramaikan. Dan misalnya, mungkin Anda memiliki restoran Thailand di mall. Ini dapat menyediakan parit ekonomi karena mungkin mall tidak akan membuka beberapa restoran Thailand sekaligus dalam area yang sama. Ini mencegah bisnis lain bersaing dengan kita. Dan kemudian mempertahankan posisi. Setelah mendapatkan keunggulan bisnis, kerja kita harus lebih jauh bermutu. Untuk menggapai kesuksesan, harus mempertahankan melalui penetapan harga, feature produk, dan pemasaran. Misalnya jika memiliki perusahaan teknologi, harus terus merancang produk baru yang lebih cepat, lebih murah, dan memiliki fungsi yang lebih bagus dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kemudian mungkin dengan cara meramalkan tren, bergabung dalam asosiasi profesi setempat yang menawarkan pembicara dengan keahlian di bidang kita, serta konferensi tahunan. Mungkin itu, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, bagaimana Fahrul Ridho? Tadi kan katanya kan tentang restoran gitu ya kan. Jadi intinya dari yang saya dapat dari Ratna tadi, kalau misalnya tentang makanan ya harus menarik gitu atau berinovasi supaya menarik pelanggan lah gitu supaya tetap bertahan hingga jangka waktu yang lama tadi. Ya itulah menurut saya bisa saya ambil dari Ratna. Yang lain ada kira-kira yang mau menyanggah atau menambahi jawabannya? Azmi ya? Iya. Oke, silakan Azmi. Kalau untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, tentu berarti perusahaan itu harus unggul dulu secara kompetitif. Artinya dia udah jadi nomor satunya gitu, udah jadi unggulnya di pasarnya itu. Contoh misalnya kayak kita lihat kalau misalnya dalam kompetisi apa ya, kayak tunggu dulu. belanja online. Azmi, bisa diaktifkan kameranya? Oh, oke. Tapi Bu, saya pakai bentar Bu.
Sudah bisa? Sambil nunggu Azmi, teman yang lain ada kira-kira yang mau menanggapi atau menambahi? Bu, boleh menambah, Ibu? Oke, boleh silakan dulu Riko. Tadi kan dikatakan bahwa keunggulan kompetitif adalah ketika perusahaan harus melakukan bisnis lebih baik daripada pesaing mereka. Riko bisa diaktifkan kameranya? Kalau penambahan dari saya, Bu, tipsnya itu misalnya kita kenali dan bangun Oh. sumber daya yang kita miliki, Bu. Iya, bisa diaktifkan dulu kameranya. Bu. Oke, silakan. Apa tadi? Kenali dan bangun sumber daya inti yang kita miliki, Bu. Misalnya kenali produk kita, Bu, lalu kita sampaikan di pasar, Bu, bahwa produk kita itu bagus. Baru selanjutnya bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Baru yang ketiga, bangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi yang kita miliki ataupun perusahaan yang sedang kita pasarkan. Selanjutnya, kita lakukan pendekatan untuk menghadapi perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu kita kenali kompetisi inti agar perusahaan kita itu lebih dikenal. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Terima kasih Riko. Silakan Azmi tadi mau menambahi apa? Ya, udah cukup dijelaskan oleh Riko sih sebenarnya. Cuma yang mau saya tekankan tadi, contoh kalau misalnya di dunia transportasi, dulu tuh kan kalau yang namanya ojek online tuh belum ada ya, belum banyak gitu. Dan ketika banyak muncul produk transportasi online, itu perlu keunggulan kompetitif tadi dengan cara ya mungkin kalau kita lihat sekarang yang unggul itu kan tinggal Grab sama Gojek. Bahkan kalau sekarang kita lihat lebih tinggi Gojek kan, lebih unggul gitu. Nah, mereka untuk mempertahankannya itu ya mereka harus tetap bersaing sampai kompetitor mereka benar-benar habis dan hanya dia satu-satunya yang berdiri gitu. Itu sih kalau menurut dari saya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif itu tadi dengan cara ya dia menguasai satu pasar di bidangnya gitu. Dan bahkan ketika dia menguasai satu pasar itu dia juga tidak bisa serta-merta akan benar-benar unggul secara kompetitif secara berkelanjutan karena yang namanya zaman tentu akan berubah kan. Contoh seperti dulu Facebook sejak 2013 atau 2008 dia menguasai pasar sampai di akhir 2018 pasar media sosial. Namun sekarang kita bisa lihat kalau Facebook itu aplikasi yang jadinya tergeser, tergerus oleh perusahaan medsos lain seperti yang kita kenal yaitu TikTok gitu. Jadi ya itu kalau dari saya. Saya mengambil dari contohnya agar lebih gampang diimplementasikan dan dibayangkan gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Azmi. Cukup. Kira-kira kawan yang lain ada lagi yang mau menambahi atau menanggapi atau menyanggah jawaban dari pemakalah atau dari Azmi atau dari Riko? Ada kira-kira sebelum kita lanjut ke pertanyaan Salman? Saya rasa udah nggak ada ya. Ya, saya kembalikan kepada Adinda. Gimana? Baik untuk Oke, silakan. Baik, untuk pertanyaan Salman akan dijawab oleh Rizky Khairuna. Silakan Rizky. Tadi pertanyaan dari Salman. Matiin dulu. Tadi pertanyaan dari Salman, mengapa suatu perusahaan
perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya dan bagaimana contohnya. Suatu perusahaan perlu menerapkan strategi dalam menjalankan bisnisnya untuk mencegah timbulnya berbagai macam masalah, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan. Contoh strategi yang dijalankan dengan cara mengembangkan jenis produk agar semakin kreatif dan inovatif agar konsumen semakin tertarik, serta mencoba target pasar yang baru yang sesuai dengan nilai dan tujuan perusahaan. Mungkin itu saja. Oke, cukup. Kalau tambahan dari Adinda Kirilda gimana? Bagaimana kira-kira? Kenapa suatu perusahaan harus melakukan atau menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya dan kira-kira strateginya seperti apa? Bisa ditambahi Adinda Kirilda? Baik, saya akan menambahkan dari jawabannya. Dari manajemen strategi dapat membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Setidaknya manajemen strategi dapat mencegah timbulnya berbagai macam masalah, baik berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Baik, itu saja, Bu. Oke, gimana Salman Fahrezi? Saya kembalikan coba sama Salman. Masih ada di sini Salman? Masih, Bu, masih, Bu. Oke, sudah dijawab Saya tadi rasa sama jawabannya, Bu. cukupnya kamu itu apa yang udah kamu dapat dari jawabannya Rizky Hairuna sama Adinda Kirilda? Dari segi penyampaian dari pertanyaan saya yang untuk jenis strateginya itu, Bu, yang perusahaan dapat berupa suatu promosi itu yang kayak gitu, Bu. Yang ada pertanyaan kan saya dari sini ada dua jenis pertanyaan, Bu. Kayak ibarat yang pertama kayak mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya. Dan dari penyampaian jawaban orang itu sudah cukup memuaskan, Bu. Dan dari segi contoh strategi yang dijalankan perusahaannya, saya rasa juga sudah cukup disampaikan jawabannya dan sudah cukup bisa untuk dimengerti. Ya, cukup ya. Saya kembalikan kepada kawan-kawan yang lain. Dari pertanyaan Salman Al-Farezi, ada yang mau menanggapi atau menyanggah? Atau menambahi? Ada kira-kira? Izin menambahi, Bu. Oke, Zaki ya. Oke, silakan. Salman tadi bertanya mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi perusahaan. Menurut saya, keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh strateginya. Karena strategi perusahaan tersebut akan menimbulkan atau membuat keputusan yang berlaku ke depannya, berlaku dalam berjalannya suatu perusahaan tersebut. Dalam strategi perusahaan diperlukan yang namanya yang pertama evaluasi. Evaluasi yaitu peninjauan atau mengkoreksi atau lain sebagainya. Yang kedua, inovasi. Dalam strategi tersebut diperlukan inovasi-inovasi yang cemerlang yang bisa mewujudkan tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Zaki sudah menambahkan. Ada lagi kira-kira?
Assalamualaikum, Bu. Saya Siti Henry Sofiola ingin menanggapi pertanyaan dari Salman. Pertanyaan kan mengapa suatu perusahaan harus melakukan strategi dalam menjalankan bisnisnya. Dalam pembentukan suatu usaha, strategi itu sangat diperlukan untuk jalannya suatu perusahaan, bagaimana ke depannya, kayak akan suksesnya atau naiknya perusahaan itu sendiri. Dari strategi itu diperlukan rencana-rencana seperti planning dari perusahaan itu sendiri. Gimana jalannya nanti bakal ke depannya itu gimana. Habis sudah terencana dari planning tersebut, itulah baru disusun dia taktik-taktik pemasaran suatu perusahaannya itu sendiri. Baru habis menyusun taktik-taktiknya, baru menjalankan aksinya, seperti pemasarannya, kayak masuk ke bagian contohnya, melakukan aksi-aksi atau event-event supaya barang yang dijual suatu perusahaan itu dapat dilihat ke khalayak ramai gitu, Bu. Oke, terima kasih Siti Henry. Ada lagi yang mau menambahi atau menyanggah? Kalau menyanggah itu tahu ya, kalau menyanggah itu kita nggak sependapat sama pendapat orang lain. Jadi kita punya pendapat sendiri lalu kita sampaikan. Kira-kira ada yang mau menyanggah dari pertanyaan atau jawaban kawan-kawan yang lain tadi? Yang mungkin ngerasa nggak cocok sama pikirannya. Ada kira-kira atau sudah sepakat dengan semua jawaban kawan-kawannya? Izin Bu menyanggah pendapat dari Zaki. Oke, boleh. Silahkan Azmi. Oke, jadi tadi ada mengatakan kalau keberhasilan suatu perusahaan itu ya berdasarkan dari strateginya. Tapi sebenarnya enggak juga, Bu. Strategi itu menurut saya hanya sebagian kecil dari usaha yang bisa kita lakukan. Nah, faktor penentu lainnya ada di bagian nasib. Pokoknya hal-hal sesuatu yang tidak bisa kita prediksi gitu. Tapi memang benar, alangkah lebih baik kita bisa lebih membaguskan atau mengontrol sesuatu yang bisa kita kontrol. Contohnya strategi tadi gitu. Tapi kalau dikatakan keberhasilan perusahaan berdasarkan dari hanya strategi yang dimiliki, ya belum tentu. Ada Bang tuh. Kurang bagus apa lagi strategi Facebook sampai dia bisa tergeser oleh TikTok. Dan ada yang tahu kan, itu tadi perkembangan zaman, hal-hal sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu tidak sepenuhnya bisa kita rencanakan gitu. Itulah hal-hal yang membuat ya perusahaan tadi, yang mempengaruhi perusahaan tadi bisa sukses atau enggak gitu. Itu Bu, kalau sanggahan menurut saya. Pendapat menurut saya. Oke, terima kasih Pak Azmi. Bagus ya, karena ada sanggahan dari kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain kira-kira ada? Karena 3 pertanyaan sudah dijawab, sudah ditambahi dan sudah disanggah juga oleh kawan-kawan yang lain. Kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Saya rasa cukup ya. Oke, saya kembalikan kepada pemakalah hari ini, kelompok 4. Pada Adinda Hirilda, mungkin bisa dibuka sesi kedua. Mungkin ada kawan yang bertanya lagi, tapi kalau memang sudah tidak ada, boleh kita mungkin kita tutup sesi pertanyaannya. Silakan, Adinda. Baik, untuk sesi kedua, ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya untuk sesi yang kedua? Kami akan membuka 2 pertanyaan. Sepertinya tidak ada, Bu. Sudah cukup. Sudah cukup kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim ingin bertanya, Bu.
Dalam pembangunan menciptakan unggulan kompetitif di sebuah perusahaan tadi dikatakan ada peranan inovasi di dalamnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dan seperti apa peranan inovasi sebagai sumber keunggulan kompetitif tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Buka aja lagi Adinda, gue tanyain kawan-kawannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, bisa langsung dijawab aja. Berikan kami waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan dari Andra Maulana. Abdul Hakim maksudnya. Saya rasa pertanyaan dari Abdul Hakim tadi kira-kira arahnya peran seperti apa ya? Apa peran inovasi dalam keunggulan kompetitif suatu perusahaan? Gitu ya, Abdul Hakim? Iya benar, Bu. Oke. Saya rasa bisa langsung dijawab, karena tadi kayaknya udah dijelasin ya sama kawan yang lain, karena disebut juga tadi kayaknya sama Zaki dalam strategi untuk menciptakan atau mencapai keunggulan kompetitif satu perusahaan. Kayaknya tadi ada tuh disebut sama Zaki. Oke. Peran seperti apa inovasi dalam keunggulan kompetitif? Inovasi berarti pembaharuan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Hakim. Silakan Adinda. Soalnya bagaimana peran inovasi sebagai keunggulan yang kompetitif? Dengan menganggap peluang pasar yang baru atau dengan melayani segmen pasar yang diabaikan orang lain. Ketika pesaing lambat merespon, inovasi semacam itu menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Ada yang lain mau menambahi? Juanda mungkin mau menambahi? Coba tadi jawaban Adinda agak lebih diperjelas gitu. Coba Adinda, diulangi Agak jawabannya. jangan bahasa perkumpulan gitu. Kurang paham. Coba jawaban Adinda tadi yang sebelumnya disimpulkan. Jadi pakai bahasa sendiri supaya kawan-kawan yang lain paham. Bisa Dinda? Ibu. Oke, silakan. Izin menanggapi, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya kesimpulannya kenapa dia perlu inovasi ya agar perusahaan tadi bertahan di pasar ya, agar perusahaan tadi bisa bersaing dan bertahan di pasar kompetitif tersebut. Karena kalau tiadanya inovasi ya dia akan ketinggalan zaman, betul kata si Asmi tadi dan si Jaki tadi. Makanya diperlukan inovasi. Berarti peran inovasi itu sangat dibutuhkan dan sangat penting bagiannya dalam keunggulan kompetitif ya. Ya, kalau contohnya kan YouTube dari 2009 kan masih orang nonton YouTube aja. Sekarang kan bergeser ke arah TikTok karena lebih mudah dan lebih pendek durasi ininya. Menurut saya sih itu, Bu. Oke. Terima kasih, Andra. Ya, kira-kira ada lagi? Sebelum Bu, izin Juanda, oke, silakan. Bu, fungsi inovasi
inovasi pada perusahaan itu, Bu, dengan adanya inovasi di bisnis kita, Bu, maka bentar ya, Bu. Dengan adanya inovasi di bisnis kita, Bu, maka bisnis kita pun bisa berjalan secara relevan. Hal ini dikarenakan sebuah inovasi mampu untuk memudahkan suatu perusahaan dalam beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi, sehingga perusahaan bisa tetap lancar dan mampu bertahan dalam menjalankan roda perekonomiannya. Beberapa inovasi itu pun, Bu, menciptakan keunggulan kompetitif dengan menganggap peluang besar yang baru atau dengan melayani segmen pasar yang diabaikan orang lain, Bu. Ketika pesaing atau kompetitor kita lambat dalam merespon hal ini, Bu, maka dengan inovasi-inovasi yang telah perusahaan kita buat, itu bisa menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi perusahaan, Bu. Menurut saya inovasi itu memang sangat penting, Bu, bagi perusahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Juanda. Ya, saya rasa sudah cukup ya pertanyaan hari ini dan sudah dijawab juga oleh kon-kon yang lain. Nah, jadi pertanyaan kon-kon yang hari ini saya rasa juga saling berhubungan ya. Dan jawabannya juga saling berhubungan. Dan saya senang karena makin ke sini diskusi kita makin terarah, sudah makin fokus, dan sepertinya kawan-kawan sudah paham mengenai mata kuliahnya dan paham mengenai materinya. Sebelumnya saya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah aktif pada hari ini, dan semoga kawan-kawan yang mungkin selama sudah 4 kelompok yang belum ada bertanya, menambahi, atau menanggapi, atau bahkan menyanggah, saya harap minggu depan bisa lebih aktif lagi seperti kawan-kawan yang lain. Nah, jadi hari ini materi kita mengenai pengembangan sistem informasi manajemen untuk keunggulan kompetitif organisasi. Jadi, materi kuliah kita hari ini saya rasa berkenaan dengan materi yang sebelumnya, yang minggu lalu, terkait peranan sistem informasi dalam proses bisnis organisasi. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai peran sistem informasi dalam proses bisnis organisasi, dan hari ini kita membahas mengenai pengembangan sistem informasinya untuk keunggulan kompetitif dalam suatu organisasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan kawan-kawannya tadi yang sudah dijawab, jadi saya rasa sudah bisa menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini terkait bagaimana strateginya, seberapa penting, bagaimana supaya keunggulan kompetitif suatu perusahaan itu dapat bertahan lama, mengapa suatu perusahaan harus menerapkan suatu strategi, bagaimana strateginya, dan seberapa penting inovasi dalam keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi saya rasa sudah menjadi satu kesimpulan pembahasan kita hari ini bahwa sistem informasi manajemen itu, perkembangan sistem informasi manajemen itu sangat mempengaruhi, yang saya rasa juga menjadi ujung tombak dari suatu perusahaan. Karena seperti yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa sistem informasi yang baik akan mewujudkan suatu perusahaan yang baik juga, suatu organisasi yang baik juga. Seperti tadi, kayak contohnya yang dibilang Azmi dan kawan-kawan yang lain itu, bahwa kalau kenapa suatu perusahaan itu bisa dibilang atau bisa mencapai keunggulan kompetitif? Karena dia mempunyai, kita bahas juga minggu lalu bahwa suatu perusahaan itu mempunyai keunikan produknya sendiri gitu, dari perusahaan pesaingnya atau perusahaan yang lain. Ketika perusahaan itu mencapai keunggulan kompetitif, ketika itu juga
perusahaan itu ternyata dia mempunyai keunikan produk atau mempunyai ciri khasnya sendiri ketimbang perusahaan yang lain. Contohnya seperti apa ya? Seperti tadi mungkin yang disebutkan oleh Azmi itu dari segi transportasi. Kenapa Gojek lebih unggul ketimbang Grab saat ini? Padahal dua-duanya sama suatu transportasi online yang saat ini juga digunakan online, tapi kenapa lebih unggul Gojek? Mungkin dari hasil surveinya Gojek lebih unggul dari Grab gitu kan. Oh, ternyata di Gojek harganya lebih murah. Dari kilometer sekian ke kilometer sekian, tarifnya hanya misalnya dari UIN ke Citraland hanya 10.000 kalau Gojek. Tapi kalau Grab 12.000. Nah, dari segi harga aja Grab dan Gojek bersaing kan. Di mana letak keunggulan Gojek? Oh, ternyata di tarifnya gitu. Atau mungkin di restoran. Nah, di restoran itu misalnya dia kenapa restoran seperti apa ya? Restoran misalnya kita sebut aja restoran A gitu kan. Lebih ramai pengunjungnya atau lebih banyak konsumennya ketimbang restoran yang B. Oh, ternyata restoran A yang itu pelayanannya lebih baik, karyawan-karyawannya lebih ramah, terus makanannya juga lebih enak, atau menunya tiap minggunya selalu ada menu-menu baru gitu, atau dari minumannya, atau dari harga, ternyata di restoran A punya paket gratis minumnya, tapi perusahaan B nggak ada, kayak gitu. Nah, dari segi itu aja kan kita sudah melihat bahwa satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu sudah bersaing gitu kan, dari segi produknya, atau dari segi harganya, dari segi pelayanannya, mungkin yang kalau dia perusahaan jenis-jenis pelayanan, kayak gitu. Seperti pertanyaan Riko tadi, bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan SDM-nya supaya perusahaan itu unggul? Karena nggak mungkin suatu perusahaan unggul kalau nggak SDM-nya dulu yang dibina, gitu kan. Jadi, bagaimana strateginya, yaitu tadi mungkin memang melalui pelatihan atau sumber daya manusia suatu perusahaan itu kan karyawan-karyawannya ya, orang-orang yang bekerja di satu perusahaan. Nah, jadi orang-orangnya itu, karyawan-karyawan itu dilakukan pelatihan atau perekrutan setiap bulannya. Jadi kan setiap perusahaan itu dia harus punya planning. Iya, memang harus punya strategi. Kalau Azmi tadi dia tidak sepakat apa yang di belakang Zaki, bahwa suatu strategi itu adalah suatu jalan keberhasilan perusahaan, mungkin memang Azmi punya pendapat sendiri, begitu juga dengan Zaki. Tapi logikanya memang suatu perusahaan itu harus punya strategi. Namanya strategi itu kan dia terstruktur. Seperti yang dibilang Siti Henvy juga, bahwa suatu perusahaan harus punya planning. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya kalau misalnya nggak ada planning dari yang sebelumnya. Kalau dia dari apa ya, karena mungkin saya orang hukum, jadi mungkin kalau dia dalam hukum itu ada namanya force majeure. Force majeure itu kejadian yang tak terduga, seperti misalnya kebakaran, misalnya banjir. Nah, suatu perusahaan kan harus memikirkan hal-hal yang seperti itu kan, kayak gitu. Nah, jadi sumber daya manusianya harus dibina dulu, harus diperbaiki dulu, dan harus ditempatkan di posisinya, kayak gitu. Jangan misalnya dia jago IT, tapi ditempatkan dia di bagian apa ya, di bagian penjualan mungkin, kayak gitu. Nah, itu kan nggak sesuai gitu kan sama kemampuan sumber daya manusianya, kayak gitu. Karena tidak ditempatkan pada bidangnya masing-masing. Bisa saja perusahaannya blunder, kayak gitu kan. Nah, terus bagaimana keunggulan perusahaan bisa bertahan lama? Nah, itu tadi, dengan adanya pembinaan SDM-nya, perekrutan SDM-nya, penempatan posisi SDM-nya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan dengan apa ya, dengan inovasi-inovasi itu tadi. Kenapa inovasi itu sangat penting dalam perusahaan?
nggak akan mungkin suatu perusahaan itu mencapai keunggulan kompetitif, karena yang dibilang Azmi tadi bahwa kalau dia unggul berarti dia udah di atas kan, berarti dia udah yang pertama, namanya juga unggul. Nah, nggak mungkin perusahaan itu bisa mencapai keunggulan kompetitif kalau tidak karena inovasi-inovasi dari sumber daya manusianya, tidak ada inovasi dari perusahaan itu gitu. Inovasinya itu inovasi yang seperti apa? Contohnya misalnya kalau nama inovasi itu kan dia berkembang kan. Sama halnya kalau misalnya dalam saya contohkan ya biar mudah dipahami, kalau misalnya dalam hubungan nih kita misalnya kan karena masih muda, kita pacaran ya. Tapi bukan berarti saya membenarkan pacaran, enggak. Tapi contoh ya, contoh ya yang ada dalam hidup sekarang, misalnya dalam hubungan aja gitu. Contohnya misalnya yang dalam hubungan kan dua pihak. Kalau misalnya tidak dalam dua pihak ini misalnya dia hubungannya itu monoton aja gitu, kayak nggak ada hal-hal baru, atau mungkin gitu-gitu aja yang chat-nya cuma nanya, "Udah makan belum? Lagi di mana?" Nah, kalau cuma sebatas gitu kan bosan kan? Salah satu pihak pasti bosan kayak gitu. Nah, kemudian dikomunikasikan, diperbaiki. Nah, gitu juga dalam perusahaan. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu tidak ada inovasinya yang begitu-begitu saja, maka perusahaannya juga begitu-begitu saja. Namanya juga kita mau mencapai perusahaan yang mencapai keunggulan kompetitif. Berarti harus ada inovasi dari SDM-nya, harus ada pembaharuan sesuai dengan kebutuhan pasar, kayak gitu. Jadi misalnya perusahaan itu harus bisa juga melihat pasar. Jangan misalnya kita masyarakat sekarang ini karena lagi COVID gitu kan, orang-orang kan pada disuruh di rumah, nggak boleh kemana-mana dulu kayak gitu. Nah, maka diciptakanlah Gojek, Grab, supaya mempermudah si usernya gitu kan. Itu kan bisa dibilang adanya Grab, Gojek saat itu karena kebutuhan zaman, kebutuhan manusia saat ini gitu, memang kebutuhan dunia saat ini gitu. Nah, jadi suatu perusahaan itu memang akan mencapai keunggulan kompetitif ketika sumber daya manusianya sudah benar, ketika sudah punya planning yang matang, bukan hanya untuk perusahaan yang besar, tapi untuk perusahaan yang kecil juga. Ketika sudah punya planning yang matang, strategi yang terstruktur, dan memiliki inovasi-inovasi yang baru, maka suatu perusahaan itu akan mencapai keunggulan yang kompetitif. Disitulah peran sistem informasi, seperti yang kita bahas di minggu lalu. Bahwa memang sistem informasi itu sangat berperan dalam pengembangan, dalam proses berjalannya suatu perusahaan. Kayak gitu. Jadi mungkin itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Saya berterima kasih karena kawan-kawan sudah mulai aktif, pertanyaan dan jawaban diskusi kita hari ini sudah sangat terarah, gitu ya. Dan untuk tambahan juga, seperti lupa saya tadi menyebutkan yang dibilang Zaki tadi kan, bahwa dalam strategi itu harus ada evaluasi dan inovasi. Nah, ketika sudah kita berinovasi, misalnya mengeluarkan satu produk, kayak gitu kan, dengan satu produk nih misalnya jual gitu ke pasar, diminati oleh pasar. Nah, perusahaan nggak boleh hanya puas sampai di situ, tapi harus mengevaluasi. Kira-kira apa ya yang kurang dari produk ini? Oh, ternyata dalam waktu 2 bulan setelah keluarnya produk ini udah nggak diminati lagi. Kira-kira apa ya yang kurang? Apa yang harus ditambahi? Inovasi apa lagi yang harus dikembangkan? Nah, jadi seperti itu gitu ya. Diperlukan memang namanya evaluasi dan inovasi. Dan nggak lupa memang SDM-nya tadi juga, karena kuncinya memang di sumber daya manusia. Nggak akan mungkin berjalan suatu perusahaan kalau nggak ada yang menjalankan, gitu kan logikanya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di sini saya sebagai asistennya Pak Irwan Padli menjalankan perkuliahan pada mata kuliah ini pada adik-adik. Bukan saya mau menggurui atau saya lebih tahu, tidak, tapi kita di sini juga saling berdiskusi. Makanya saya selalu setiap
ada pertanyaan, saya kembalikan kepada kawan-kawan kalau ada yang mau menambahi atau bahkan menyanggah, karena kita masing-masing punya persepsinya masing-masing. Nah, mungkin itu saja, karena juga tapi waktunya memang masih ada. Saya kembalikan coba sama kawan-kawannya. Ada lagi yang mau kira-kira mau menanggapi atau bertanya lagi? Atau kita mau berdiskusi lagi atau cukup? Minggu depan kita kelompok 5 terkait intelijen bisnis berbasis ICT. Siapa minggu depan kelompok 5? Saya, Bu. Wildani ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Nabila. Oke, satu lagi? Saya, Bu, Nola. Nola, oke. Nah, jadi saya berharap minggu depan dengan kelompok 5 untuk koreksi, bukan koreksi ya, tambahan mungkin ya, atau perbaikan untuk kelompok kedepannya. Di sini saya juga tidak menuntut, dan Pak Irwan juga tidak menuntut agar videonya sempurna atau bagus, enggak, tapi alangkah baiknya lebih bagus gitu. Yang penting materinya dapet. Untuk hari ini cukup bagus videonya karena pematerinya juga kelihatan. Untuk kelompok selanjutnya juga saya harap bisa lebih baik dan lebih bagus lagi terkait videonya, karena kan videonya ditampilkan oleh Pak Irwan di channel YouTube beliau, itu bisa ditonton oleh semua orang. Jadi saya harap materinya dan presentasinya lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, bisa saya absen? Bisa, Bu. Adinda Cirilda. Cirilda udah ada. Nurwafikah ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, ada ya. Nola Putri. Saya, Bu. Oke, Arya Arianto. Ada, Bu. Tantri Devari. Saya, Bu. Arfah Anggina. Saya, Bu. Ismi Hamidah. Saya, Bu. Laila Mbaridah. Saya, Bu. Siti Henfi. Saya, Bu. Mana kameranya? Muhammad Endar Mahmuda. Saya, Bu. Monica. Saya, Bu. Wildani. Saya, Bu. Muhammad Taufik Fadilah. Hadir, Bu. Zaki Zikrila. Hadir, Bu. Salman Alfarezi. Hadir, Bu. Nabila Salsabila. Hadir, Bu. Ratna Wildayani. Hadir, Bu. Dian Putri. Saya, Bu. Muhammad Fahlur Ridho. Saya, Bu. Muhammad Rizky Wibowo. Saya, Bu, hadir. Ahmad Azmi Berutu. Hadir, Bu. Wahyu Putra. Hadir, Bu. Arimbi Pramesti. Saya, Bu. Minggu lalu nggak masuk ya? Iya, Bu. Dimas Fatur. Hadir, Bu. Ini juga minggu lalu nggak masuk ya? Iya, Bu.
Kok bisa barengan nih? Tiduran, Bu. Sakina, Saya, Bu. Arfiandi, Saya, Bu. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky aja. Ada Muhammad Rizky? Abdul Hakim. Hadir, Bu. Siapa itu Abdul Hakim ya? Andra Maulana, Hadir, Bu. Rizky Hairuna, Saya, Bu. Muhammad Syafi'i, Muhammad Syafi'i, Hadir, Bu. Juanda Kurniawan, Hadir, Bu. Diki Aditya, Hadir, Bu. Muhammad Taufik. Hadir, Bu. Minggu lalu juga nggak masuk ya? Sementara masuk, Bu, cuman nggak ter-ACC. Saya udah nunggu sampai 15 menit, Bu. Oh iya. Ya, saya kira kemarin nggak jadi Zoom. Oke. Wahyu Rusbandi, Hadir, Bu. Riko Almanda. Saya, Bu. Oke. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Muhammad Rizky ya. Oke. Boleh diaktifkan semua kameranya yang saya capture. Bisa semuanya diaktifkan? Bentar ya. Oke. Bisa? Satu. Ya. Udah semua aktif? Satu, dua. Bentar ya, tahan ya. Oke. Satu lagi. Satu. Udah aktif semua? Ya. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Oke, udah. Oke, minggu depan kita kelompok 5 mengenai apa ya judulnya? Intelligent Business berbasis ICT. Saya harap kawan-kawan yang lain tepat waktu masuknya. Jangan kejadian kayak Wahyu tadi ya, Wahyu kayak Taufik Hidayat. Nah, oke ya. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berhadir, yang sudah berdiskusi hari ini, yang sudah bertanya, menjawab. Terima kasih juga kepada pemateri. Saya harap minggu depan dan untuk selanjutnya selama kita via Zoom, apalagi di bulan puasa, Andra Maulana jangan diganti-ganti background-nya ya dengan makanan, minuman ya. Karena ini nanti bakal dilihat semua orang, bakal dilihat juga sama Pak Irwan Fadli, jadi saya rasa itu kurang etis kalau dilakukan di Zoom kita ini. Tapi kalau setelah diskusi, setelah perkuliahan ini, kalau masih aktif Zoom-nya, kalau mau bercanda-bercanda, saya rasa tidak apa-apa. Jadi saya harap untuk pertemuan selanjutnya jangan diulangi lagi dan pelajaran juga untuk kawan-kawan yang lain. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, semoga kita tetap sehat-sehat, semangat puasanya, semoga berkah bulan Ramadan tahun ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Kurang dan lebih saya mohon maaf pada
Kawan-kawan, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.